Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita awali pelajaran hari ini dari materi kelangkaan. Kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Artinya, apabila terpenuhi satu kebutuhan, maka akan timbul kebutuhan yang lain. Begitu seterusnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa jumlahnya terbatas. Hal ini akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? 1. Menyusun skala prioritas. Artinya penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. 2. Menerapkan prinsip ekoefisiensi ketika menggunakan sumber daya alam yang bertujuan agar kita menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin. 3. Menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, minyak tanah diganti dengan gas atau listrik. Kita lanjutkan ke materi kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, kalau lapar, kita harus makan. Kebutuhan manusia sangat banyak. Oleh karena itu, kebutuhan dapat kita kelompokkan menurut intensitasnya atau tingkatannya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, dan menurut subjek yang merasakannya. Menurut intensitasnya atau tingkatannya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya perabot rumah tangga, arloji, radio, televisi, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Berikutnya macam kebutuhan menurut sifatnya, terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, olahraga, dan lain-lain. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan lain-lain. Macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Seperti makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan. Obat sangat dibutuhkan bagi mereka yang sakit. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya seseorang yang menabung, uang tabungannya bisa digunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya menurut subjek yang merasakannya. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing, seperti makan, minum, pakaian, sepatu, dan lain-lain.
Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lainnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.